Emas kembali tergelincir dan tercatat 14.50 tercapai tadi malam dan dengan range kurang lebih sekitar 100 poin lebih. Wow, ini sangat luar biasa teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat dengan pergerakannya hampir menutupi atau bahkan bisa dibilang totally menutupi area kenaikan dalam 4 bulan terakhir. Saya masih ingat di bulan November yang lalu, kalau saya memberikan seminar di Bandung tahun 2019, kurang lebih areal yang sama, 14.50 sampai 14.58, sebelum akhirnya beranjak naik hingga akhirnya di awal Maret yang lalu, kurang lebih kita mendapati area 1.700. Dan sekarang sudah berada kembali di titik nadir 14.50. Apakah ini kesempatan untuk beli? Oke, saya sedikit menjelaskan apa yang terjadi kemarin, lalu kemudian juga korelasinya dengan QE. Tapi apapun yang namanya QE ataupun paket stimulus, semuanya akan berujung kepada dolar. Pelemahan dolar yang akan dituju justru akan sangat menguntungkan di sisi gold, termasuk juga aturan dari Bretton Woods yang mengharuskan setiap bank sentral memiliki cadangan emas yang cukup banyak, dan itu sudah dilakukan sejak 2019 untuk mengantisipasi hal-hal terburuk di 2020. Kalau Anda berkaca dengan resesi ekonomi di 2008-2009, Anda bisa lihat pergerakan emas seperti apa, dan itu terjadi karena apa? QE, yes, itu adalah salah satu faktor dan bahkan mungkin satu-satunya faktor yang akan membuat emas jauh lebih berkasa. Tapi kali ini ada perbedaan yang sangat mencolok di 2008 ataupun 2020. QE mungkin itu alatnya sama, tapi permasalahannya musuhnya relatif berbeda. 2008 saat stimulus digelontorkan, maka otomatis market relatif tenang. Investor kemudian kembali tumbuh menapaki ekonomi ke depan. Tapi kali ini 2020 saat stimulus tersebut digelontorkan, pikiran rasional manusia atau investor adalah mencari titik aman dan titik nyaman. Yang ternyata titik aman dan nyaman mereka adalah dengan memegang uang cash atau real money, dan akhirnya itulah yang membuat emas sebagai safe haven relatif tidak dilirik sama sekali. Padahal jika secara normal kondisinya, yang namanya resesi, yang namanya kepanikan, yang namanya kekhawatiran, jika memang bukan berurusan dengan virus ataupun bencana alam, maka otomatis dalam beberapa bulan ke depan itu akan relatif mulai surut kepanikannya, lalu kemudian secara bertahap muncul optimisme. Dan itu yang akan berpotensi sangat positif dengan jumlah nominal stimulus yang sempat digelontorkan. Artinya, dalam jangka medium term, let's say 3 atau 6 bulan ke depan, mungkin saja kita akan melihat potensi kepanikan yang akan menurun, lalu kemudian berdampak positif terhadap gold, lalu barulah berdampak positif terhadap roda ekonomi, dan akhirnya riskier aset yang akan kembali diburu. Dan kita lihat technical view untuk kali ini, apakah masih ada potensi penurunan atau tidak? Karena pagi hari ini kita sudah mendapatkan 1485. Namun dengan catatan, malam nanti kita akan difokuskan dengan voting dari anggota Senat AS untuk potensi disetujuinya atau tidaknya paket stimulus yang diajukan oleh Steven Mnuchin, Menteri Keuangan AS. Jika itu disetujui, maka gold mungkin bisa saja kembali mengalami kenaikan. Tapi jika itu ternyata kembali ditunda, maka potensial bukan mustahil gold akan kembali terbenam. Technical view 17 Maret 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 17 Maret 2020 per jam 12:49 waktu Indonesia bagian barat. Running price kini berada di area 1495, dan Anda bisa lihat di sini potensi kenaikan tertahan di area 1519 kurang lebih tadi pagi, juga termasuk kalau misalkan kita asumsikan dengan apa yang terjadi tadi malam. Ya, penurunan kurang lebih sudah mencapai areal yang sangat dalam, yaitu areal 1450. So di sini Anda bisa lihat kalau misalkan kita menggunakan Fibonacci retracement, kita memiliki area patokan 1450 sebagai titik nadir yang kemungkinan bisa saja kembali diuji. Pagi ini areal terendah 1485 dan areal tertinggi 1519. Kurang lebih range yang terbentuk sudah sekitar 20 lebih, dan kemarin yang sangat magnificent, sangat luar biasa adalah mencatatkan penurunan sekitar 100 poin lebih. 1563 hingga penurunan di 1450.90, kurang lebih 113 poin. Ini jarang terjadi karena yang pernah terjadi dalam sejarahnya di tahun 2010 atau 2011
kurang lebih di akhir 2010. Di situ adalah saat di mana Fed menarik stimulus dengan title QE, quantitative easing. Mereka mencoba menarik perlahan dan di ujungnya adalah penarikan secara total. Jadi stimulus kala itu sudah ditarik dan yang mengakibatkan gold tergelincir adalah hal tersebut. Jadi kalau misalkan kita sandingkan dengan apa yang terjadi terkini, di mana stimulus baru dilakukan atau QE baru dilakukan, tapi ternyata gold turun. Jadi ini mengikis apa yang sempat terpikirkan mungkin di antara Anda bahwa stimulus atau QE justru melemahkan gold. Ternyata kejadiannya kalau Anda menurut kepada referensi yang sempat saya sebutkan 2008-2009, itu adalah krisis yang terjadi di era 2000, Anda akan melihat potensi QE justru harusnya dengan sendirinya mengangkat kinerja dari emas. Yang membuat berbeda 2008 dengan kondisi 2020 adalah sebab musabab atau apa yang mengakibatkan potensi kepanikan tersebut. Jika di 2008 kepanikan terhadap resesi diakibatkan dari kredit macet atau subprime mortgage, sementara yang terjadi terkini adalah kasus dari virus corona. So, selama virus corona tersebut tidak ditangani dengan serius dan masih dalam tahap memuncak, maka kemungkinan potensi stimulus apapun akan relatif diabaikan. Meskipun secara bertahap beberapa negara sudah melakukan atau menyiapkan paket stimulus atau kebijakan sehingga nantinya begitu virus ini sudah mulai mereda, maka potensi ekonomi bisa pulih dengan sendirinya. Kurang lebih seperti demikian. So, normally kalau dalam keadaan normal, paket stimulus, paket kebijakan itu akan membuat emas kembali naik, tapi dikarenakan keadaan tidak normal, otomatis riskier aset ataupun safe haven gold itu cenderung diabaikan karena investor cenderung memilih untuk memegang uang cash dan itulah yang terjadi hingga kini. So, jika Anda lihat dari area penurunan, harap berhati-hati dengan area 1450 karena kemungkinan potensinya bisa saja terjadi penurunan lebih lanjut seperti apa yang sempat saya share di grafik ataupun chart yang sempat saya share di channel YouTube Agrodana Futures. Di grafik keempat, saya juga melihat potensi pergerakan kurang lebih, saya lihat ini potensi penurunan, lalu kemudian dia ada recover. Jadi untuk mengukur dari area tersebut, saya menggunakan Fibonacci retracement dengan arah mundur atau arah turun, dan saya mendapatkan area 50% adalah 1506 dan 61.8 adalah 1520. Ini adalah area yang tadi pagi sempat menahan laju kenaikan, lalu kemudian 50% di siang hari ini kembali juga diuji tapi gagal untuk ditembus. Beberapa saat yang lalu sebelum saya men-shoot video ini, areal kenaikan sudah sempat mencapai 1504, persis seperti apa yang kita harapkan untuk lakukan sell. Ya, betul sekali karena saja saya untuk hari ini sell di area 1501 ataupun 1502. Artinya sudah tercapai dan TP pertama pun baru saja tersentuh. 1493.70 sementara areal running price kini sudah mulai meluncur hingga 1492.30. Dan perhatikan 1488 jika memang target kedua itu terpenuhi, maka harap berhati-hati. Saya cenderung melihat area 1477 sebagai target kemudian, lalu kemudian diakhiri akan di area 1450. Dengan catatan nanti malam akan ada penentuan jika ternyata Senat AS meluncurkan atau menyetujui paket stimulus yang diajukan Steven Mnuchin, maka potensi gold akan kembali recover dan kembali naik. Tapi jika ternyata kembali ditunda atau bahkan mereject atau menolak paket stimulus yang dinilai terlampau besar, maka kemungkinan potensinya gold akan kembali tergelincir 1450. Namun ada sesuatu hal yang sangat menarik di sini. Jika kita lihat di grafik weekly chart, ya kurang lebih seperti demikian. Weekly chart menunjukkan potensi candlestick kemarin adalah bearish engulfing. Sangat tinggi, sangat besar, sehingga potensi minggu ini atau pekan ini sangat wajar akan mengalami penurunan lebih lanjut. Dan Anda bisa lihat di sini historical price-nya 1450 sudah tersentuh. Hopefully jika ini hanya berupa tail, bisa saja pekan depan akan kembali naik. Dengan catatan tentunya jika real body ditutup dengan potensi candlestick doji candle. Kalau pekan ini doji candle terbentuk, maka pekan depan akan berpotensi mengalami kenaikan. Tapi jika ternyata real body lebih cenderung mengalami penurunan, maka pekan depan masih akan berpotensi menurun. Dengan catatan, setelah saya menarik areal garis seperti demikian, saya mendapatkan areal 1406 sebagai areal yang sangat kritikal dan juga areal hijau kembali di areal 1366. Kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. So, apapun yang terjadi hingga nanti malam, harap perhatikan dengan range yang cukup besar dan saya tidak anjurkan untuk Anda mengambil risiko terlampau berlebih. Selalu gunakan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda.
Irfan untuk Agritana.